Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Indah Permatasari, NIM C 24170040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum logam berat yang berjudul Analisis Logam Berat Timbal dan Tembaga pada Kijing Taiwan dengan nama latin Anodonta wodiana oleh saya sendiri Dwi Suci Indah Permatasari, NIM C 24170040 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Agenda presentasi saya kali ini ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, terakhir simpulan dan saran. Hal yang melatar belakangi praktikum ini adalah logam berat akan turun dan mengendap ke dasar perairan bentuk sedimen. Kontaminan logam berat yang berada di sedimen akan diserap oleh organisme yang selanjutnya akan ditransferkan melalui makanan. Organisme yang kita gunakan kali ini adalah kijing Taiwan. Kijing merupakan organisme filter feeder. Cara mendapatkan makanannya dengan memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada dalam air. Maka dari itu, perlunya kita melakukan analisis logam berat PB dan CU pada kijing Taiwan. Pengambilan sampel dilakukan pada dua lokasi, yaitu situ gede dan situ perikanan. Setelah mendapatkan sampel, kita melakukan analisis biota di Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Kemudian dapat dilihat alat dan bahan yang digunakan. Prosedur kerja yang dilakukan ada dua. Yang pertama itu prosedur pada saat di lapangan, kemudian prosedur pada saat di laboratorium. Untuk prosedur kerja lapang, itu yang pertama kita menentukan titik sampling. Selanjutnya pengambilan sampel sedimen. Setelah itu kita melakukan pengukuran kualitas air. Nah, untuk prosedur analisis lab, kijing yang telah kita dapatkan kemudian dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Setelah kita bersihkan, kijing dibedah menggunakan alat bedah yang telah kita sediakan untuk diambil dagingnya. Daging yang telah kita dapatkan kemudian kita simpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Adapun analisis data yang digunakan, yang pertama itu ada soft tissue index, body condition index, meat yield, maximum weekly intake atau MWI. Di sini rumus MWI yaitu berat badan dikali PTWI. Nah, untuk PTWI ini yaitu angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan oleh lembaga pangan. Selanjutnya, setelah kita mencari nilai MWI, kita mencari nilai maksimum tolerable intake atau MTI. Berikut hasil yang diperoleh pada tabel 1 merupakan hasil perbandingan CU dan PB. Dapat kita lihat kadar logam berat PB pada situ gede lebih besar dibandingkan daripada situ LSI, dan nilai logam berat CU yang paling besar terdapat pada situ LSI. Tabel 2 menunjukkan perbandingan nilai MY atau meat yield, kemudian BCI dan STI. Hasil meat yield pada perairan situ gede dan situ LSI adalah 0,23 dan 0,16. Perairan situ gede lebih resisten daripada situ LSI. Meat yield ini kita analisis gunanya untuk menggambarkan tingkat resistensi terhadap toksikan. Selanjutnya ada indeks BCI. Nilai BCI situ gede lebih besar dibandingkan situ LSI. Hal ini dikarenakan kualitas habitat situ gede kurang baik jika dibandingkan dengan situ LSI menurut Pramesti et al. 2014. Nah, untuk nilai BCI ini fungsinya menentukan kualitas habitat. Indeks selanjutnya adalah STI. Nilai STI di situ gede lebih besar dibandingkan di situ LSI. Hal ini menunjukkan perairan situ gede lebih tercemar dibandingkan situ perikanan.
Perhitungan STI ini dilakukan untuk melihat konsentrasi bahan organik yang terdapat pada jaringan lunak kerang. Semakin besar nilai STI, maka mantel pada kijing semakin besar. Selanjutnya ada tabel MTI. MTI ini ada dua tabel untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Dapat kita lihat pada tabel orang dewasa, nilai MTI pada orang dewasa dengan berat badan 50 kg di perairan Situ Gede dan Situ Perikanan untuk logam berat PB adalah 0,7770 dan untuk Situ Perikanan itu nilai MTI PB-nya tidak diketahui. Sedangkan pada logam berat CU yang berlokasi di Situ Gede dan Situ Perikanan didapatkan nilai MTI-nya sebesar 50,7496 dan 41,7591. Untuk tabel anak-anak, pada anak-anak dengan berat badan 15 kg nilai MTI diperoleh dengan logam berat PB sebesar 181,0358. Sedangkan logam berat CU didapatkan sebesar 0,6033 dan 12,5277. Nilai MTI dianalisis sebagai acuan batas konsumsi mingguan kijing Taiwan yang didapatkan dari Situ Gede dan Situ Perikanan atau Situ LSI. Apabila orang dewasa dan anak-anak mengkonsumsi melebihi nilai MTI, maka logam berat PB dan CU bersifat toksik bagi manusia. Keracunan akut terhadap PB dapat menyebabkan gangguan fungsi pada otak. Kemudian, masuknya logam berat CU pada tubuh manusia dapat menyebabkan gejala keracunan seperti sakit perut, mual, muntah, gagal ginjal, hingga kematian. Kesimpulan yang kita dapatkan, kadar kandungan logam berat PB kijing Taiwan pada Situ Gede lebih besar dibandingkan Situ LSI, dan nilai logam berat CU yang paling besar terdapat pada Situ LSI. Selain itu, nilai BCI Situ Gede lebih besar dibandingkan Situ LSI. Hal ini dikarenakan kualitas habitat Situ Gede kurang baik jika dibandingkan dengan Situ LSI. Maka dari itu, saran dari praktikum ini untuk praktikum selanjutnya bisa menggunakan biota bentik lainnya untuk pengujian logam berat, sehingga terdapat perbandingan yang lebih mendukung untuk hasil yang diperoleh. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, banyak dan kurangnya. Mohon maaf. Terima kasih.